Kisah Nabi Muhammad bagian ke-46. Mengejek Al-Quran. Makanan surga, itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum? Surah As-Saffat 37-62, sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Surah As-Saffat 37-63, sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala. Surah As-Saffat 37-64, mayangnya seperti kepala saitan-saitan. Surah As-Saffat 37-65. Surat As-Saffat ayat 62-65 menjelaskan tentang makanan orang di neraka berupa buah zakum. Abu Jahal mengatakan bahwa pohon zakum itu tentunya seperti kurma Yasrib yang dapat kamu santap. Kemudian, Allah menghina Abu Jahal dalam surat Ad-Duhan ayat 43-49. Sesungguhnya pohon zakum itu. Surah Ad-Duhan 44-43, makanan orang yang banyak berdosa. Surah Ad-Duhan 44-44, ia, sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. Surah Ad-Duhan 44-45, seperti mendidihnya air yang amat panas. Surah Ad-Duhan 44-46, peganglah dia kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. Surah Ad-Duhan 44-47. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan, dari air yang amat panas. Surah Ad-Duhan 44-48, rasakanlah. Sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. Surah Ad-Duhan 44-49, gelombang Abdullah bin Umi Maktum. Seorang buta bernama Abdullah bin Umi Maktum bertanya, ada seseorang bernama Muhammad yang membawa ajaran baru. Temannya mengiyakan. Ajaran yang mengajak menyembah Tuhan yang Maha Tinggi, tanya Abdullah bin Umi Maktum lagi. Benar, Tuhan itu tidak bisa diraba seperti berhala. Betul, Abdullah bin Umi Maktum. Begitulah yang diajarkannya. Abdullah bin Umi Maktum termenung sambil menggosok-gosok ujung jemari tangannya. Tuhan yang tidak bisa diraba. Pikir Abdullah bin Umi Maktum, padahal ujung jariku ini sudah mengenal betul berhala-berhala. Aku bahkan bisa membedakan Lata dan Uzza dengan memegang hidung mereka. Seandainya aku bisa bertemu sendiri dengan Muhammad. Dipenuhi rasa ingin tahu yang besar, Abdullah bin Umi Maktum menemui Rasulullah. Sayang sekali, saat itu Rasulullah sedang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada Walid bin Mughirah. Ia adalah seorang pembesar Quraisy yang sangat diharapkan keislamannya. Akan tetapi, Abdullah bin Umi Maktum tidak mengetahui kehadiran Walid, karena buta, dia terus mendesak Rasulullah agar saat itu juga menerangkan tentang Islam kepadanya. Karena tidak tahan didesak terus, sedangkan beliau sedang mendakwahi seorang tokoh penting, Rasulullah membuang wajah beliau. Saat itu, firman Allah turun untuk menegur beliau, Qs Abasa, 80 ayat 1-6, dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling. Surah Abasa 80-1, karena telah datang seorang buta kepadanya. Surah Abasa 80-2, tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Surah Abasa 80-3, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Surah Abasa 80-4, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup. Surah Abasa 80-5, maka kamu melayaninya. Surah Abasa 80-6. Demikianlah, Allah sangat menjaga utusannya dari kesalahan, bahkan untuk kesalahan sekecil itu. Apalagi Rasulullah adalah orang yang sangat halus perasaannya sehingga jika akan merugikan orang miskin atau orang lemah, beliau merasa takut. Gelombang karena dengki. Kebanyakan para pembesar Quraisy tidak mau mengikuti Nabi bukan karena lebih yakin dengan berhala, melainkan lebih karena dengki. Mengapa Muhammad diangkat menjadi Nabi, bukan mereka? Walid bin Mughirah berkata, wahyu didatangkan kepada Muhammad bukan kepadaku, padahal aku kepala dan pemimpin Quraisy, juga tidak kepada Abu Mas'ud Amr bin Umair as-Sakafi sebagai pemimpin Sakif.
Kami adalah pembesar-pembesar dua kota. Bersambung bagian 47.